Ya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tamatil Fajar. Perkenalkan, nama saya Paskalis Belonraga. Perkenalkan nama saya Faisal Hawari. Perkenalkan, nama saya Andriano Orsofa. Perkenalkan, nama saya Ariel Grazona. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang salah satu adat istiadat di Kalimantan Tengah, yaitu adalah upacara tiwah. Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 9 sudah tiba di salah satu desa yang ada di Tangkiling, dan kami akan mengangkat sebuah adat istiadat, yaitu adalah upacara tiwah dan sandung. Dan hari ini adalah kita bersama salah satu narasumber kita bernama Kak Tuti, dan kami persembahkan podcast kami pada hari ini. Ya, baik teman-teman sosiologi angkatan 2025. Di sini saya sama Ariel sudah bersama narasumbernya, yang dimana kami ingin menanyakan tentang materi tiwah dan sandung. Jadi silahkan Kak perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Tuti. Saya asli orang sini, biasanya hari-hari saya kerja ya, jarang di rumah. Kebetulan siang ini pas saya lagi istirahat, ketemu nih sama mereka-mereka. Oke. Adik-adik ini lagi kegiatan di sekitaran sini. Mereka ada mau bertanya-tanya sedikit. Oke. Jadi kita langsung aja ke materi yang akan kita bahas. Ya, jadi sebelumnya Kak, kebetulan saya berasal dari daerah luar dan saya pernah mendengar tentang yang namanya tiwah. Sebenarnya tiwah itu apa sih, Kak? Tiwah itu biasanya sih pengangkatan tulang orang tua zaman dahulu atau orang-orang tua terdahulu yang beragama Keharingan. Biasanya sih itu permintaan juga dari orang tua kita terdahulu. Makanya diadakan upacara tiwah. Oh, untuk siapa sih Kak upacara adat tiwah ini? Biasanya untuk orang terdahulu atau nenek-nenek kita yang beragama Hindu Keharingan, itu dilaksanakan tiwah. Mengapa upacara ini dilakukan? Apakah ada sangkut paut dengan leluhur? Biasanya sih iya, soalnya tiwah ini kan dilaksanakan atau diminta sama orang tua kita terdahulu yang beragama Hindu Keharingan. Jadi kapan sih Kak upacara ini dilaksanakan? Apakah ada waktu terkhusus atau bebas hari apa asalkan kita siap? Tiwah ini kan tergantung dari kita sendiri. Kita mintanya besok, misalkan besok aku minta besok. Aku kumpul dengan keluarga, aku minta keluargaku kumpul. Kita bicarakan besok ini saudara kalian atau orang tuaku minta ditiwahkan, diangkat tulangnya. Jadi kita kumpul, bicarakan kapan acaranya tuh dilaksanakan. Besok, misalnya besok dilakukan besok. Nanti kita kumpul lagi ngomongin kapan nih kita akan melaksanakan tanggal sekian sampai hari sekian. Ya udah. Yang penting sama-sama setuju antara pihak keluarga sama pihak yang menjalankan upacaranya ya Kak? Iya. Oke, jadi gitu. Jadi di mana sih Kak upacara tiwah ini dilaksanakan? Apakah ada tempat khusus atau hanya menyesuaikan permintaan pihak keluarga? Biasanya sih menyesuaikan permintaan pihak keluarga. Misalnya aku mintanya di sini, jadi dilaksanakan di sini. Misalnya kan dilaksanakan di tempat ini, jadi di sini kita melaksanakan tiwah. Kalau ada keluarga lain atau orang-orang lain atau orang-orang terdekat kita yang ingin ikut tiwah juga bisa, kita biar sama-sama kita melaksanakan tiwah tersebut. Oh, jadi ini secara umum terbuka ya, tidak hanya khusus keluarga doang gitu Kak? Enggak. Jadi bisa umum. Bisa untuk umum gitu kan? Bisa untuk umum, bisa untuk keluarga, bisa. Pas pelaksanaan upacara tiwah itu kan biasanya kan digabung, bukan kita buat tempat nih. Buat tempat. Ini tempat kita melaksanakan tiwah. Terus orang dari luar tuh bisa ikut kita. Kita sebagai
panitia, ya kita sebagai panitia yang pembuat acara nih, yang punya kepala acara nih, acara tiwah nih di situ. Oh, jadi kayak istilah ketua panitianya lah. Iya, ketua Ya, panitia ya. tempat pembuatan Pembuat acara di acaranya, mana. atau kepala keluarga yang punya orang tua yang tulangnya mau diangkat Oh, ke iya. sandung. Sandung. Oh. Jadi kayak gitu lah. Ya. Cuma aku pengen nanya lagi nih Kak, bagaimana proses upacara tiwah berlangsung dari awal pada akhirnya sampai ke sandung itu Kak? Oleh kan Kakak ada bilang sandung tadi. Ya. Ah, Nah, biasanya kan tiwah itu kan permintaan dari orang tua kita terdahulu. Kalau ingin dilaksanakan, misalnya kayak orang tuaku meninggal, sebelum meninggal itu dia ngomong, aku nanti aku nanti pas meninggal itu kan dikubur. Habis dikubur tuh kan aku pengen tiwah atau pengangkatan tulang yang dipindah ke sandung lagi gitu. Terus udah. Oh, jadi itu bukan acara tiwah ini nggak bakalan ada sebelum permintaan yang Bersangkutan. yang hidup. Iya, Misalnya biasanya kan, aku nih kan, mm-mm. aku amit-amit lah kalau meninggal. Jadi sebelum aku meninggal aku tuh ada berpesan gitu ya Kak. Iya, kayak permintaan atau apa sih sebelum dia meninggal tuh kayak Wasiat aku, gitu lah. Iya, wasiat. Wasiat. Nah, betul. Wasiat aku sebelum pas meninggal nanti aku minta ini ya, aku minta ditiwahkan. Diangkat tulangku gitu. Iya, diangkat tulangku ke sandung. Sandung. Jadi sandung ini Kak berupa tempat lah. Iya, kayak rumah kecil gitu, tempat nyimpan apa sih namanya? Nyimpan tulang tadi yang diangkat dari kuburan. Jadi dia tuh lokasinya tuh apakah boleh di dekat rumah atau bebas jauh dari rumah pun nggak apa-apa atau bisa gimana Kak? Itu biasanya tergantung dari keluarga sih. Kalau pengennya minta di dekat rumah bisa, kalau ada tempat kayak tempat yang agak jauh dari rumah ditempatkan pembuatan sandung tersebut dengan keluarga-keluarga yang lain bisa. Jadi itu tuh perlu izin nggak sih Kak kalau kita mau menempatkan di dekat rumah itu atau bebas gitu mau di mana gitu atau perlu izin? Kayaknya sih nggak perlu izin, itu kan tergantung orang rumah juga. Rumah juga ya. Oh. Pengennya dia ada di depan rumah nih. Aku nanti misalnya permintaan orang tua juga. Orang tua kita minta aku nanti sandungnya minta dibuatin di depan rumah ya, biar nggak jauh dari kalian. Oh, iya. Atau enggak biar cucu cicit-cicitku Bisa nanti tahu bisa ya. tahu Oh, iya. kalau ini tuh kakek atau buyut dari kalian. Buyut lagi apa sih namanya? Datu lah kalau. Datu, kalau bahasa Dayaknya datu. Ini datu kalian yang dahulu. Biar kalian nggak usah jauh-jauh ke kuburan kah atau kemana kah. Kalau di kuburan kan pasti kadang tuh Jauh. atau keluarga yang jauh-jauh tuh kan nggak bisa Ya, datang. susah ya. Kalau sandung kan ada di depan rumah. Jadi pas keluarga jauh datang ke rumah kan, jadi bisa. mereka tahu Iya. kalau ini tuh datu kalian. Datu saya gitu. Ya, datu Ariel dulu gitu. Nih misalnya nih, Iya. itu kan ada sandung nih. Ditanya itu sandung siapa sih? Oh, ini sandung datumu gitu. Oh, ini sandung datukmu terdahulu sebelum kamu Ada gitu. Ada Ya. gitu kan. Jadi dikasih tahu pelan-pelan ini tuh datukmu, kakek dari orang tuamu atau ibu dari orang tuamu gitu. Jadi apa saja sih Kak yang larangan kalau kita bangun sandung di dekat rumah itu? Apakah tidak boleh ada kebisingan, tidak boleh ada acara-acara yang berat gitu, atau bebas aja? Bebas aja sih, nggak ada segala larangan-larangan atau pamali biasanya Pamali. sih ada. Ada ya. Sebelum acara-acara tuh pasti dibilang pamalinya ini nggak boleh ini, nggak boleh itu, pasti ada lah dari orang-orang tua kita. Nah, ya. Baik teman-teman, jadi materi kita tentang tiwah atau upacara adat dari daerah Tengkiling ini telah selesai. Jadi apa sih itu sandung Kak? Ayo ikut aku. Oke. Nanti aku tunjukin buat Boleh kalian kita sandung. lihat langsung ya teman-teman. Yuk. Ayo. Nah, teman-teman, kita nih udah sampai sandung dan kebetulan aku sudah lihat-lihat tadi. Cuman aku masih penasaran nih. Ini Kak, Ya. aku salfok sama yang patung dua nih. Apakah ada arti tersendiri patung dua ini Kak?
Patung ini namanya sepundu. Oh, sepundu ya kak. Sepundu itu tempat kita mengikat hewan-hewan yang akan kita serang ada di dalam sandung. Kayak pengantar gitu lah, Kak. Iya, pengantarnya. Kebetulan hewannya tuh hewan apa kak? Biasanya tuh hewan kerbau bisa, sapi bisa. Cuman pada umumnya kerbau gitu Iya, kak. pada umumnya itu biasanya hewan yang diikat di sepundu itu hewan kerbau. Mm-mm. Jadi makna ini kan ada patung 2, Kak. Iya. Jadi kan kalau yang disandung berapa orang sih, Kak, maksimal? 1 orang atau 2 orang, Kak? 1 orang bisa, 2 orang bisa, 3 orang bisa. Ini kan kakek dengan nenek saya sendiri. Jadi pertama tuh yang sandung apa sih namanya? Sepundu yang Sepundu. cewek itu nenek saya, Oh, yang perempuan. Terus perempuan. yang kedua itu sepundu kakek saya. Oh. Yang kakek saya itu baru beberapa tahun ini. Ya, bagaimana sih, Kak, proses yang terjadi di Sandung setelah upacara tiwah itu selesai dilaksanakan? Biasanya kan sandung itu kan tempat atau rumah bagi orang tua kita. Kalau dia agama yang lain kan dikuburkan di kuburan sebagai rumah terakhir mereka. Kalau di agama Hindu Karingan itu ada namanya pengangkatan tulang atau tiwah. Tiwah itu Upacaranya ya. Upacaranya. Upacara. Kalau pengangkatan tulang kan kita dari kuburan angkat tulang orang tua kita terdahulu ke Sandung. sandung. itu Nah, ya, Kak. sandung itu kayak rumah menuju, kalau dalam bahasa Dayak itu lewutatau. Kalau dalam bahasa Indonesia ke surga. Surga, Iya. ke alam barzah gitu ya. Iya, Ya. yang lebih anunya kan ke surga. Surga ya. Nah, selain itu habis acara selesai kan biasanya kan kita itu melaksanakan ada upacara lagi. Upacaranya itu kayak penghapusan pali atau dalam bahasa Indonesianya itu selesai acara menghapus apa sih yang dilarang-larang sama Oh ya ya. sebelum sebelum acaranya dimulai. Ya ya, kayak membuang hal jahat gitu, Kak. Iya, membuang Membuang hal-hal hal buruk. buruk, ya. Habis membuang-buang hal-hal buruk itu pasti kan adalah kita keluarga nih minta apa sih itu namanya tadi? Minta untung atau untung. minta tukar balik lah Oh, keuntungan kita tukar habis balik. Minta menyelesaikan keberuntungan gitu ya, Kak. habis menyelesaikan Upacara. upacara Ya. tiwah ini. Oh. Jadi Upacara tiwah yang keluarga kita. Minta keberuntungan ini kak setelah acara tiwah itu Iya, selesai. setelah upacara pamali itu selesai, Aha. terus habis upacara pamali itu selesai, kita minta untung kita di akhir acara. Acara lah. Selesai beberapa hari setelahnya lah. Kayak Baru ucapan syukur gitu ya, Iya, karena ucapan telah syukur. berhasil dilaksanakan. Iya. Nah, Oke. Ya, baik teman-teman. Inilah materi tentang tiwah dan sun apa? Siapa namanya? Sandung. Sandung, ya, Nah, teman. Sandung. Ya, jadi kesimpulannya ada di Ariel terakhir penyampaiannya. Jadi kami pembahasan tentang tiwah dengan sandung bersama Kak Titi, Katuti. Kak Tuti telah berakhir. Jadi terima kasih telah menonton podcast ini. See you next time. Dah. Bye ya. Kesimpulan dari tiwah adalah upacara adat Dayak untuk mengantarkan roh yang telah meninggal ke alam baka. Sedangkan sandung adalah tempat penyimpanan tulang belulang setelah upacara tersebut. Keduanya saling berkaitan sebagai wujud penghormatan terakhir dan ikatan spiritual masyarakat Dayak kepada leluhur.